Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya kita saling belajar, jadi kalau misalnya nanti apa yang saya sampaikan ada yang keliru, pertama saya pastilah mohon maaf terlebih dahulu karena keterbatasan dari ilmu kami. Nah, mudah-mudahan juga nanti pada saat diskusi, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang sulit ya. Kalau ada pertanyaan yang sulit yang saya mungkin tidak bisa menjawab, ya insya Allah di dalam forum ini ada ustadz-ustadz yang lebih mumpuni dari saya. Oleh karena itu sebelumnya saya mohon maaf. Tema yang diberikan kepada saya pagi ini adalah tolok ukur keberhasilan puasa Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, ini terus terang saja bagi kami adalah tema yang berat. Karena saya sendiri sebetulnya juga belum ada jaminan keberhasilan puasa Ramadan. Lah kok saya sudah disuruh atau diminta membahas masalah tolok ukur keberhasilan. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Jadi memang agama kita ini Bapak Ibu, itu agama yang luar biasa. Karena kalau memberikan satu penjelasan itu selalu dengan sesuatu yang sangat sederhana, mudah dipahami, sehingga kemudian kita menjadi bisa menerimanya dengan sangat mudah. Termasuk masalah tolok ukur keberhasilan. Rasulullah SAW ketika memberikan tolok ukur keberhasilan dari sesuatu itu tidak sulit-sulit. Nah, jadi beliau itu garisnya jelas. Beliau mengatakan, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun." Pokoknya siapa saja yang hari ini merasa dirinya lebih baik daripada hari kemarin, ya sudah, dia di kategorinya adalah orang berhasil. Robihun. Tidak ada yang namanya di dalam Islam itu target kuantitatif. Sekecil apapun perbaikan kita hari ini dibandingkan sebelumnya, alhamdulillah, berarti kita sudah masuk robihun, orang-orang yang sukses. Nah, beda Pak, kalau yang kita hadapi ini hebatnya Islam itu rahmatan lil alamin, tidak ada tuntutan yang langsung menanjak, tidak ada. Beda sama Scopus Pak. Loh, nek dirjen dikti itu langsung 1000, nek gak 1000, wes ya, gak masuk ukuran. Itu kalau manusia yang menentukan itu ya. Kalau manusia yang menentukan begitu ya. Skopus gitu saya Bu Pak, 2019 misalnya begitu. Ya. Kalau nggak masuk kriteria itu kita nggak masuk robihun Pak, nggak masuk orang-orang yang berhasil. Nah, Islam ini enak Pak, pelan begitu, pelan. Gitu. Sesuai dengan kata ideologinya orang Jawa, alon-alon pokok kelakon, yang penting baik, yang terus jalan begitu. Jadi contoh misalnya begini, misalnya sebelum Ramadan kita ini kalau sholat pas ya, di pas 17 rakaat, wis gak adik rawatib, ndak pakai macam-macam, pokoknya pas, paket pas 17. Tapi alhamdulillah ketika Ramadan kita bisa mengistiqomahkan diri, lalu nambahi sholat tarawih ya, sholat tarawih. Alhamdulillah, artinya kita sudah masuk dalam jajaran terminologi tadi khairun min amsi. Jadi artinya sudah lebih bagus lah dari yang kemarin. Nah, ini contoh lain lagi. Misalnya contohnya begini, kalau sebelum Ramadan misalnya sedekah kita itu setiap kali Jumatan itu yang warnanya yang abu-abu. Abu-abu itu loh Pak, yang abu-abu, terus yang lempitnya kecil gitu ya, terus dimasukkan gitu ya. Nah itu ternyata pas waktu Ramadan naik jadi coklat ya, jadi yang berwarna coklat gitu ya. Nah alhamdulillah kalau itu kemudian naik terus ya. Setelah coklat yang dimasukkan ke dalam penjerangan itu lalu jadi yang berwarna hijau, terus biru, terus terakhir merah ya. Alhamdulillah, berarti itu adalah satu progres. Jadi keberhasilan kita itu kita sendiri yang bisa merasakan.
kita sendiri yang bisa merasakan. Orang lain sebetulnya agak kurang bisa merasakan. Kalau misalnya kita nggak berhasil, kita sendiri juga yang bisa merasakan. Orang lain itu hanya melihat tampak luarnya. Nah, walaupun sedikit Bapak dan Ibu, untuk berpindah, maksudnya membuat progres yang sedikit itu juga tidak gampang. Tidak gampang Pak. Ya. Hanya orang-orang berani saja, butuh keberanian. Untuk pindah orbit itu butuh keberanian. Contoh misalnya begini, ini benar-benar contoh fiktif, tidak ada ya kalau di ITS mungkin tidak ada. Ya. Ini contoh fiktif lah. Saya ketemu teman saya itu yang biasa di masjid itu, saya lirik setiap kali Jumat, ya itu aja sumbangannya segitu, 5.000. Alhamdulillah kemarin kok masukkan 20.000. Lalu saya tanya, alhamdulillah Cak, mudah, nah gitu kan, naik ya. Lalu dia jawab, iya Mas, alhamdulillah. Soalnya kemarin gaji saya baru naik 20%, Masya Allah ya. Gaji munda 20%, sodakoe munda teko dari 5.000 ke 20.000. Ini pertanyaannya, kira-kira ini tetap maju apa mundur Pak? Ini pertanyaannya. Ya. Kalau dilihat dari nominalnya munggah ya naik, tapi kalau dilihat dari prosentasenya bisa jadi mundur Pak. Atau mungkin tetap ya, atau mungkin tetap jadi masuk dalam kategori yang mangkana yauhu mislah min amsi. Jadi tetap terus ya, tidak ada perubahan terus. Nah itu, tapi itu manusia nih Pak. Ini manusia normal. Manusia normal itu biasanya dicirikan dengan dia mau naik sumbangannya kalau dia pasti inputnya naik. Katanya, kalau diminta ini mau sumbangan naik, mikir dulu, gajiku belum naik, kok nunggu kalau gaji saya naik. Ini kalau bagi kami ini manusia normal Pak, nggak salah, semuanya ada hitungan matematisnya. Kalau misalnya gaji saya naik 10%, tak unggah 10% sodakoku, itu manusiawi, nggak salah Pak, tapi nggak luar biasa Pak. Artinya jenengan orbitnya tetap saja nih. Walaupun nominalnya nambah, tapi orbitnya tetap. Karena yaitu manusia nih. Semuanya berdasarkan perhitungan matematis, dihitung sak rumite, pokoknya gak nambah 10%, sumbanganku ya gak nambah. Itu Pak. Nah, ini lingkaran manusiawi nih Pak. Manusiawi. Jadi tetap terus. Nah orang yang luar biasa itu orang yang berani Pak. Orang yang berani. Maksudnya berani itu begini, gaji gak mudah, segala macam gak mudah, tapi dia berani menaikkan itu. Benar, ditakoni tonggoni sampai lu, gak ada tambahan apa-apa kok mudah sodakonya, ada apa? Gusti Allah yang bakal ganti. Nah ini manusia luar biasa, manusia berani Pak. Jadi keberanian itu tidak ada Pak resepnya. Orang yang paling berani itu resepnya cuma satu, yaitu orang yang paling percaya nang Gusti Allah. Itu orang yang paling berani. Wistalah. Kalau kita masih mendam-mendi memikirkan sesuatu, mau nyumbang nunggu gaji muda dhisik, mau apa dihitung dulu, itu sebetulnya kita belum begitu percaya kepada Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang paling berani adalah orang yang nekat, orang yang percayanya paling top ke Gusti Allah. Contohnya ya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, meletakkan istrinya di tempat tidak ada air, tidak ada makanan, wis semboyo apa karepin besok, terserah Gusti Allah. Loh, kalau bukan orang yang nekat berani, enggak, tapi beraninya bukan berani nekat Pak, tapi berani karena saking percayanya kepada Allah. Jadi nek jenengan mau uji nyali, tempat yang paling bagus bukan kuburan Pak,
tempat paling bagus untuk dinyali itu bukan kuburan, tapi bagaimana sampai bisa percaya kepada Gusti Allah, sampai tingkatkan sedekah walaupun tidak ada tambahan income. Dijajal Pak, dicoba. Wah ini enggak, belum sudah kepikir iso melarat temenan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau dipikir-pikir ada 3 buah lingkaran dalam hidup ini, ada 3 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama yang tadi khairun min amsihi. Ya. Jadi lingkaran yang pertama itu yang orang-orang yang makin lama makin baik Pak. Nah ini kita sebut sebagai lingkaran jannah, lingkaran surgawi. Makin lama itu orbitnya makin dekat, makin bagus. Kalau diibaratkan orang tawaf itu pertama dia tawaf di lingkaran paling luar Pak. Ya gampang kalau paling luar nggak desek-desekan Pak, gampang itu tawafnya. Tapi makin lama lingkarannya makin kecil, makin dekat sama pusat kehidupan, sama Ka'bahnya itu makin dekat. Mulai sesek-sesek, mulai sulit di situ, mulai butuh kepercayaan dan keimanan yang tinggi kepada Allah. Nah, tapi makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Pada akhirnya ketika selesai tawaf, beliau juga berhasil mencium Hajar Aswad. Ini Pak, lingkaran surgawi, lingkaran jannah. Lingkaran yang kedua itu yang tadi, ya. Mangkana yaumuhu mislah min asmi min amsi. Jadi artinya tetap terus Pak. Tidak berani mengambil risiko, tidak berani take risk. Jadi orbitnya tetap terus. Nah ini namanya lingkaran manusia. Gak apa-apa Pak. Memang manusia penuh dengan pertimbangan. Nah lingkaran yang terakhir, nah ini yang harus kita hindari. Sekarang makin jelek, makin buruk, makin jauh Pak lingkarannya itu. Makin tidak mendekati pusat, tapi makin jauh. Karena tidak berani ngambil resiko. Tambah lama sedekahnya tambah berkurang. Mangkana yaumuhu syarun. Syarun min ini amsi. Jadi makin jauh Pak, makin sedikit demi sedikit. Nah ini yang kemudian kita kenal dengan lingkaran setan Pak. Lingkaran setan. Jadi yang kita harus capai adalah lingkaran jannah. Ini istilah gawe dewe Pak, ya, lingkaran jannah, lingkaran manusia, lingkaran jannah. Jadi ada terminologinya. Nah, contoh lagi Bapak dan Ibu, ini contoh ya, ini contoh loh. Nah, ini cuma contoh ya, misalnya ini sebelum Ramadan, kalau dulu kan sebelum Ramadan, misalnya pas Ikit keluar. Nah, pas Ikit keluar Pak, biasanya kan ada salah hitung dikit-dikit itu teman-teman itu ya kan. Nah, ini ya, muring setengah mati Pak. Ini kurang tak ilmunya kurang dan sebagainya gitu kan. Nah, begitu selesai Ramadan lah rematinya Pak. Ketika nak ikut metu salah titik, alhamdulillah gak popos. Nah, gitu ya. Jadi ada pergerakan gitulah ya. Ada yang bisa kita rasakan. Aku jadi gak ngamuan ya sekarang ya. Aku jadi lebih endengan, lebih ke arah lebih endengan. Bapak dan Ibu, jadi kalau diulangi ya hanya Pak Muteng, Bu Mardia Muteng. Pak Mardia kok mood sendiri. Bentar. Halo Pak, jalan. Sambung. Lanjut topik. Lanjut Pak, lanjut. Monggo Pak. Jadi hanya orang yang berani Pak, yang take risk itu, yang bisa pindah orbit tadi itu, yang tidak pakai banyak pertimbangan manusiawi langsung ini. Hanya orang yang berani. Dan orang berani itu tidak bakalan muncul keberaniannya kalau rasa percaya kepada Allah tidak nambah.
Nah, makanya di dalam banyak ayat-ayat Quran itu banyak motivasi, gitulah ya. Kalau kita sebut itu motivasi yang istilahnya itu apa? Kalau kita sebutkan ini banyak ayat-ayat yang memberikan kita motivasi. Salah satunya misalnya ini ayatnya yang berbunyi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasalil habbatil ambatat. Jadi kalau kita menyumbangkan sesuatu di jalan Allah, nah itu sama dengan kita seperti nanam satu biji, ya, nanam satu biji. Nah ini satu biji, lalu setiap bijinya itu sampai asanabila, jadi akan tumbuh 7 tangkai. Lalu di setiap tangkainya itu, Pak, ya, ini fikulli sumbulati mi'atun habbah. Jadi dalam setiap tangkainya itu kemudian muncul 100. Jadi dengan 61 muncul lebih 700. Loh ini loh Pak, kalau sudah ada ayatnya seperti ini jenengan masih tidak berani, tidak ngambil, tidak menjadi take risk, tidak menjadi orang yang selalu ngambil itu sekenemenan Pak. Ini jaminannya. Sama mencari bank yang kalian selalu jenengan naruh duit di situ berkembangnya 700 kali. Wis sampean golek Pak. Dicari Pak. Jadi ini ada jaminannya. Nah, jadi dan hebatnya lagi itu jaminannya Teguh Gusti Allah sendiri, kemudian tidak ditentukan berapa besarnya. Nah, kemudian bisa mulai dari yang kecil. Kita tanamkan yang kecil. Ini sebetulnya ini hanya butuh keberanian. Jadi hidup ini sebetulnya semuanya itu ujian untuk take risk. Siapa yang mau meningkatkan ini, meningkatkan ya dalam contoh tadi sedekahnya, tanpa pertimbangan yang lain-lain, nah di situ letak ujian keimanannya itu. Nah kalau misalnya nunggu gajimu naik dulu ya, tidak istimewa Pak. Ya wis termasuk kalangan biasa lah, tidak istimewa. Sing istimewa itu adalah orang yang tidak punya apa-apa tapi dia berani saking besarnya atau tingginya keimanan. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu. Contoh yang lain lagi misalnya puasa. Ini kan kalau dulu mungkin puasa kita ya baru haus lapar. Nah sekarang dicoba meningkat lagi, terus gak usah ngerasani, gak usah macam-macam. Kita coba untuk ini. Nah ini adalah peningkatan dari dalam rangka untuk meningkatkan diri macam-macam lagi kepada Ibu. Jadi monggo kita tingkatkan diri kita macam-macam, tidak perlu menargetkan yang tinggi-tinggi, sesuai dengan kemampuan saja. Ya, cuman selalu ada libatkan take risk-nya. Maksud saya begini Bapak dan Ibu ya, hidup ini rasanya itu kurang asik. Kalau semuanya itu sudah dihitung secara matematik, kurang asik Pak. Harus ada goib-goibnya, harus ada unsur Allah yang masuk. Jadi ketika jenengan membuat neraca pengeluaran anggaran masuk dan keluar itu jangan ditulis dimasuknya gaji A, gaji B, gaji C, jangan. Nanti kalau hanya itu yang dimasukkan, nanti pengeluarannya juga akan mengikuti. Tambahkan satu unsur, rezeki tak terbuka dari Allah, masuk di bagian input Pak. Nah, itu baru Pak. Itu baru uji nyali. Itu baru uji nyali. Itu baru benar-benar uji nyali. Jadi ujian keimanan seseorang itu justru tidak dalam kondisi kepastian, dalam kondisi ketidakpastian Pak. Kita itu diuji pasti dalam posisi yang kita tidak siap, dalam posisi yang tidak pasti. Berani enggak? Nek wani, bagus, lulus. Nah kalau misalnya diuji dalam kondisi kita siap, semuanya ada, lalu naikkan ya, kita pasti bisa. Itu manusia biasa. Jadi insya Allah
Seperti itulah kira-kira apa yang dimaui dalam hidup ini, Pak. Jadi kita turunkan ke dunia ini memang untuk diuji untuk satu hal, yaitu apakah ujungnya nanti itu, apakah jenengan semua sudah percaya 100% kepada Allah Ta'ala atau masih ada ragu-ragu. Monggo dipikir. Nah, jenengan masih banyak ragu-ragunya, introspeksi. Berarti saya masih belum percaya 100% pada yang bikin hidup. Monggo sampai renungkan sendiri. Nah, yang tahu kemajuan tolong ukur keberhasilannya, jenengan sendiri. Digali, kemudian alhamdulillah. Kalau itu nanti akan terus berputar. Seseorang yang mengambil take risk, terus dia mendapatkan bukti, lalu keimanannya nambah, semakin lebih berani, semakin lebih tawakal, semakin lebih bertakwa, tambah terus. Tapi jenengan tidak memulai dari sekarang dengan mengambil take risk, maka jenengan mungkin sampai tua tetap berada di lingkaran yang kedua tadi. Lingkaran manusiawi yang nggak nambah dan nggak mundur. Ya di orbit itu terus saja sampai kapan. Nah, jadi monggo Bapak dan Ibu, kita berlatih menjadi orang yang berani mengambil resiko. Tapi beraninya bukan nekat, tapi karena bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu, intinya adalah kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini sudah sekitar setengah jam ya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu. Saya tidak bermaksud menggurui atau apapun Bapak dan Ibu. Saya juga sedang belajaran. Kadang-kadang saya juga meditnya keluar ya. Kalau mau nyumbang itu mikir dulu, saya dipikir itu kan. Kira-kira cukup kayak gini, nah gitu ya. Itu kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang ya masuk akal lah, logis kalau manusia itu manusiawi kalau banyak yang tidak mengambil, tidak berani mengambil resiko dalam hidup ini. Saya mengambil contoh sodako, tapi sebetulnya nggak cuma sodako, banyak yang lain Bapak dan Ibu. Banyak, nggak cuma terkait dengan masalah uang, tapi juga masalah-masalah yang lain. Berani nggak kita mengambil? Di dalam keberanian itu memang diuji. Nek Gusti Allah gelem loh Pak, gajinya sampai diundang dulu, baru disuruh. Gajimu sudah tak naikkan, sekarang kamu naikkan ini, nggak mau. Nggak begitu rule-nya. Nggak begitu rule untuk melatih seorang manusia itu nggak begitu. Nggak begitu. Jadi kan juga kalau mendidik anak juga tidak begitu. Terus, kamu ke sana tapi tak lengkapi semua lah, itu tidak mendidik namanya. Tidak mendidik. Pasti ada unsur kesulitan yang disisakan. Nah itu memang rule-nya mendidik manusia seperti itu. Oh, anak ini berani nggak? Kalau nggak saya tambahi, berani nggak take risk? Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan itulah yang akan dilakukan oleh Gusti Allah kepada kita. Jadi kita ini seperti cerminnya. Kalau kita berbuat baik, ayang-ayangan kita itu juga berbuat baik. Nah itu langsung Gusti Allah langsung jalan dengan skala yang lebih gede. Jadi monggo Bapak dan Ibu, kita coba menjadi orang yang berani mengambil resiko. Terus gak usah terlalu hitung-hitungan, dinaikkan dikit-dikit, pelan-pelan, baik di bidang sodako maupun di bidang amal-amal yang lain. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Satu lagi Bapak dan Ibu, ini agak sedikit lain, tapi dengan melakukan amal kebaikan yang kita lakukan makin hari makin baik tadi itu, maka ilmu akan datang kepada kita. Karena jangan dikira sumber ilmu itu hanya dari baca buku. Itulah ilmu fisika Pak, kimia, biologi. Nek gak mau buku gak nambah ilmu nih.
Kalau kehidupan tidak demikian, Pak. Sampai buta huruf, gak tahu moco, tapi amal banyak, ilmu datang sendiri, Pak. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, Pak. Jadi tidak butuh buku saja nih, tidak butuh. Butuh amal, Pak. Butuh amal. Karena punjernya ilmu itu amal. Monggo dirasakan. Ada ilmu yang bisa lewat, bukan berarti buku tidak penting. Ada ilmu yang bisa datang lewat buku, ada ilmu yang datang langsung kepada jiwa kita karena amalia kita. Bapak dan Ibu, mari kita mencoba memposisikan diri dalam posisi yang pertama, yaitu yang masuk di dalam angkara yaumul khairun min amsi. Jadi orang-orang yang setiap hari semakin baik, sedikit-sedikit saja baik gitu. Jadi ibaratnya itu kalau kita sedang tawaf, makin lama tawafnya makin baik, makin nyempit, makin dekat apa, makin dekat. Alhamdulillah selesai selesai tawafnya itu genap, lingkarannya kita sudah di depan Hajar Aswad. Sehingga kemudian kita benar-benar menjadi insan kamil dan pelan-pelan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun Pak Adi atas tausiahnya. Ini waktunya masih sangat terbuka buat Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu mungkin raise hand untuk mendeteksi siapa yang akan bertanya. Silakan apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Monggo Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dan bertanya kepada Pak Adi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, ini ada Pak Mustain. Monggo, langsung saja Pak Mustain. Alhamdulillah, saya senang sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Saya kira kita dalam dialog ini tidak hanya pertanyaan, bisa menjadi tambahan atau komen gitu loh ya. Jadi saya tidak bertanya, saya tidak menambahi, tapi saya memberikan komen saja bahwa materinya bagus dan penyampaiannya bagus. Terima kasih Pak Adi, mudah-mudahan manfaat. Jadi kan kita mendapatkan peringatan yang baik, semakin bisa mengisi Ramadan kita ini menjadi orang yang beruntung dan semakin baik. Matur suwun. Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun Pak Mustain. Nggih, Bapak Ibu yang lainnya monggo. Masih ada waktu kurang lebih 24 menit lagi gitu ya. Sampai di penghujung acara. Monggo Bapak Ibu, ada yang bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Materinya adalah tolak ukur keberhasilan dalam ibadah puasa Ramadan. Jadi napa Pak Mustain ini yang saya paling enggak ini, yang Pak saya paling enggak seneng kalau ini kok ucul ini ya. Halo, kedengaran? Halo, nggih monggo Pak Adi. Nggih. Mumpun napa niku kula dadi sungkan nek sing ngomentari Pak Ustaz ini. Sebab kula masih belajaran Pak Ustaz, nggih matur nuwun sangat nggih. Monggo Bapak dan Ibu kita diskusi mawon ya. Kita diskusi mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita masing-masing. Nggih, Bapak Ibu monggo. Bukan Pak Adi, saya tidak melihat itunya. Saya justru malah memikirkan bahwa orang ketika mengatakan dia baik itu malah ada orang mengatakan dia pintar, malah itu menunjukkan dia bodoh gitu loh. Maaf ya. Jadi idealnya semua orang hampir yang orang baik itu yang mengatakan kurang begitu. Jadi tidak usah merasa begitu. Semua orang gitu Pak. Kalau saya ngomong juga harus hati-hati, harus mencari, harus bilang dalam konteks membangun diri kita.
Ini matur suwun sanget ya. Ngapunten Pak Adi. Yo. Ini kadosnya Pak Wahyudin. Yang Wahyudin yang angkat tangan itu. Pak di unmute Pak. Di unmute. Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, monggo. Pak Wahyudin itu tasnya. Masih mute Pak Wahyudin. Nggih, apa? Monggo Pak Wahyudin. Hilang anune sih. Dengar ya? Sudah terdengar Pak. Dengar. Nggih, silakan Pak Wahyudin. Nggih, terima kasih. Senang sekali mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Dan itu mengingatkan kita semuanya bahwa untuk kita bisa menjadi baik memang perlu sebuah perjuangan, dan Allah itu akan selalu menilai seseorang itu berdasarkan apa yang dilakukan. Halo, nggih monggo Pak Wahyudin. Bisa kedengaran. Jadi semakin tinggi tingkat kesulitan orang, insya Allah akan semakin besar nilai yang diberikan oleh Allah itu. Semakin besar tantangannya, juga akan semakin besar nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sehingga kalau kita mau jadi orang luar biasa, memang ya harus berani mengambil tadi resiko gitu. Tapi kalau kita ingin biasa-biasa aja, ya kita selalu akan berpikir mencari posisi yang aman-aman saja gitu. Sehingga ya rasanya kita memang tidak cukup kita berada di orbit yang tengah, kita cari yang aman saja, tapi ya kita mesti berusaha untuk berada pada lingkaran yang paling mendekati pada poros, pada pusatnya begitu. Ibarat seperti tadi yang disampaikan Pak Adi, ketika orang tawaf itu semakin mendekati kepada Ka'bah, tentu tantangannya akan semakin berat. Itu sehingga mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita tidak cukup untuk berada pada posisi yang aman saja, tapi ya satu waktu atau kita terus berusaha untuk kita masuk pada tantangan-tantangan yang lebih besar lagi. Saya kira itu sekedar tambahan atau mungkin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Wahyudin. Monggo Pak Adi. Nggih Pak, matur nuwun nggih. Alhamdulillah nih ada tambahan dari Pak Wahyudin sehingga semakin jelas apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan tambahan dari Pak Mustaqim, Pak Wahyudin, kita semakin menjadi berani Pak. Berani dalam pemerintahan itu tidak perlu yang muluk-muluk kok Pak, beranian itu. Nambah sedikit itu sudah berani Pak. Nambah sedikit itu sudah berani. Tapi continue nambahnya continue. Jadi istilah-istilah seperti yang diterangkan oleh nenek moyang kita itu ya, pelan-pelan asal tercapai, itu sebetulnya bukan istilah asal-asalan, tapi istilah yang memang muncul dari setelah sekian lama mengarungi kehidupan. Memang tidak sembarangan. Biasanya kalau kita itu pengennya copot dan sebagainya. Cuman ya itulah bahwa untuk mencapai sesuatu itu tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting kita pegangannya rapat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu tercapai. Berjalan dengan pelan tapi pasti, insya Allah pasti. Nah, begitu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita beranilah menjadi orang yang semakin lama semakin baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Monggo Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi. Ini waktunya masih terbuka, kurang lebih ada sekitar 18 menit lagi gitu ya. Kita akan berakhir. Nah ini masih terbuka lebar untuk bertanya. Pak Kriau itu yang keras itu Pak Kriau itu kurang keras.
Pak Dodot mungkin. Pak Kris Sambodo. Monggo. Monggo niki Pak Dodot tuh mboten nyut nih mboten. Monggo Pak. Ayo, Dot. Monggo Ustaz. Oh, hilang mana Pak Dodot? Monggo. Lanjut. Oh, lanjut. Resumnya barangkali bisa ditampilkan Pak. Pak Resum. WR2 itu angkat tangan tadi Pak. Siapa ini? Pak WR2. Pak Oh, Agus. Pak Werdo, Pak Mam. Monggo Pak Mam. Matunun. Nah, Romadi, jadi saya tuh ada kenal seseorang yang orangnya sangat loman. Jadi kalau dia diminta sesuatu itu ono duit ning dompetnya dikekno kabeh gitu ya. Tapi sayangnya dia tuh enggak sholat. Is muslim tapi ngarang-ngarang sholat. Pengajian enggak teko. Tapi mani gak ilo-ilo. Nah, jadi dia enggak punya sak duwene duit. Kalau ada orang butuh dikasihkan ya. Luar biasa. Ini gimana Pak Adi ini kalau menurut jenengan? Nggih, didoakan Pak. Nggih. Didoakan. Jadi secara insya Allah kalau malam niku namanya dicatat, di Fatihah didoakan gitu. Jadi dalam menghadapi seseorang, semua orang kan punya plus dan minus. Dalam menghadapi teman kita itu, kita buang minusnya, kita pelihara di dalam otak kita yang plusnya Pak. Nah yang minusnya itu jadi bagian tugas kita Pak untuk memperbaiki beliau ini. Ya mungkin yang bisa, yang pintar berdakwah ngomongnya sing halus begitu. Kadang-kadang lupa orang tidak sholat itu bukan karena tidak mau sholat lupa. Mungkin memang butuh bantuan ngejahit itu loh. Kan orang itu ada unsur malu untuk memulai sesuatu. Malu. Nah ini butuh strategi mengajak teman-teman yang seperti ini. Butuh Pak strateginya. Nah kita ini seringkali yang didahulukan itu maidonya dulu itu. Nah makanya semua orang punya unsur positif dan negatif. Ditangkap positifnya alhamdulillah, yang negatif kita doakan bareng-bareng. Islam itu adalah agama jamaah. Jadi masalah seseorang itu menjadi masalah kita bersama Pak. Jadi kalau ada yang tidak sholat, kita doakan bareng-bareng, monggo tidak apa-apa. Difatihai. Ini sama dengan ngajar Pak, Saya kalau ngajar itu tak pilih sing tak catat di jenenge itu sing bodoh-bodoh Pak. Sing nilainya gak api-api itu yang saya catati. Karena itu yang saya fatihai tiap malam. Nah sing pinter-pinter gak butuh Pak. Gak butuh. Karena utak wis moncer, dia sudah rajin, dia jalannya insya Allah lempeng. Tapi anak-anak yang lain ini, yang menurut kita ada negatif value-nya ini yang kita treatment khusus. Fatihah tiap malam. Mudah-mudahan yang jadi males jadi rajin. Siapa tahu dia sebetulnya bukan kurang kecerdasannya, cuma males Pak. Nah, dengan Fatihah kita dikeroyok bareng-bareng tiap malam di Fatihah wong akeh, maka tiba-tiba uniknya agama ini Pak. Hidup itu tidak lempeng, selalu ada keajaiban Pak. Keajaiban karena didungakno tonggone, didoakan temannya, didoakan ibu bapaknya. Nah, kalau kemudian kita melihat orang negatif tidak mau mendoakan, malah itu ya sudah berhenti di situ. Berhenti sudah, komunitasnya nggak jalan. Nah monggo Pak, enggak apa-apa. Alhamdulillah tadi itu masih gak sholat loman Pak. Lomannya itu tadi yang akan membuat dia tertuntun nanti menuju ke sholat segala macam. Monggo Pak. Satu sisi baik kecil-kecil apapun itu sudah membuka jalannya. Tinggal kita sebagai temannya mendoakan terus, tidak bosan-bosannya doakan. Jangan sekali-sekali mengungkit keburukannya. Yes. Kita doakan. Monggo Pak, tidak masalah. Alhamdulillah kita ini hidup royokan Pak, gotong royong. Yang satunya tidak ketulung, yang tetangganya nulung. Yang satunya nggak ketulung, diangkat sama
dulur-dulurnya, ya kan? Kita kan nggak tahu kita ini berhasil karena doanya siapa. Apa jenengan yakin kita itu berhasil karena kecerdasan kita sendiri? Oh, belum tentu, Pak. Belum tentu. Mungkin ada orang-orang yang tidak kita ketahui yang selalu mendoakan kita setiap malam. Tapi kita sendiri nggak tahu siapakah dia itu, siapakah beliau-beliau yang mendoakan kita itu. Beliaunya mungkin nggak mau diketahui kalau mendoakan. Karena takut riak barangkali atau apa. Monggo kita doakan bareng-bareng. Teman-teman yang menurut kita masih ada masalah itu supaya dilembutkan jalannya. Insya Allah Pak, insya Allah. Nah ini lagi, insya Allah. Begitu kita percaya 100% Gusti Allah berubah Pak. Insya Allah. Oke. Jadi monggo kalau misalnya terasa seperti itu sudah negatifnya di close, langsung kita doakan saja. Lalu kita saksikan apa yang bakal terjadi. Begitu. Oke, ini ada Pak Husaini. Pripun Pak Husaini, monggo silakan. Silakan Pak Husaini. Ini pertanyaan siapa? Oke, monggo Pak Husaini. Mana Pak Husaini? Ya. Sampun ini, sampun siap. Ini sambil menunggu Pak Husaini ini ada pertanyaan Pak. Oke. Ini amalan-amalan apa saja yang dilakukan agar ilmu kita bisa berkembang, bisa datang. Oke, monggo Pak Adi. Bapak dan Ibu, saya ilmu saya juga sedikit membahas ini, tapi segala amal baik itu menjadi wasilah datangnya ilmu. Monggo kalau tidak percaya di trial error saja. Monggo. Dengan melakukan amal baik maka akan datang, maka itu menjadi jalanan datangnya ilmu, insya Allah. Jadi tidak perlu dibatasi amalan apa-apa gitu. Segala amal baik itu insya Allah akan membuahkan satu pengetahuan. Tapi buku itu juga penting Bapak dan Ibu, sangat penting sebagai trigger awal kita untuk bisa memahami agama. Itu juga sangat penting. Cuman buku itu pengetahuannya mati, maksudnya itu wis entek wacanane ya ilmunya nggak bertambah. Cirinya ilmu mati itu ilmu yang datang dari buku Bapak dan Ibu. Jadi kalau bukunya entek, ilmunya nggak nambah, itu berarti ilmunya mati. Ilmu mati maksudnya ilmu yang nggak bisa. Tapi ilmu agama, ilmu dari Gusti Allah itu berkembang sendiri Pak, berkembang sendiri. Pupuknya itu ya amal solehnya itu. Nah itu kayak pohon Pak. Pohon itu nggak sampai, bukan kita yang bikin daunnya, kita cuma nyirami pupuknya, yang bikin daunnya ya Gusti Allah. Daun, kembang, buah, sampai buahnya itu ya Gusti Allah. Jadi seperti itulah kira-kira kehidupan ini. Jadi ya monggo mempelajari ilmu dari buku saya, alhamdulillah, tapi jangan lupakan ilmu yang datang langsung ke kita melalui amal soleh kita, karena itu terus berkembang. Bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang sampai ke kita tidak sampai ke orang lain, ada yang sampai ke orang lain tidak sampai ke kita. Monggo itu nikmatnya hidup, saling menyempurnakan ilmu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Matur nuwun, ini ada pertanyaan tadi. Namun barangkali ada tambahan dari para ustadz yang lain. Monggo. Oke, monggo, ini ada pertanyaan dari Pak Husaini Pak. Nggih Pak. Pertanyaannya pun tinggi. Halo Pak Adi. Halo Pak Adi. Masih belum ini, Pak Husaini masih belum nyambung. Oh, nggih. Belum muncul. Oh, Pak Mam. Pak Mam. Ngapunten, anak ini tanya kepada Takmir ini, ngapunten. Oh, nggih. Ini mohon pertama pemberitahuan tentang
linknya Zoom ini kalau bisa mungkin agak lebih sore besoknya. Saya lihat di sini kan jam 4 pagi. Kalau saya baca dia, kalau bisa kemarin gitu, mungkin lebih baik. Yang kedua, apakah boleh ini saya share ke teman-teman di luar di luar kelompok ini gitu, maksudnya keluarga, teman gitu, untuk bisa ikut di pengajian ini. Izin, apakah boleh? Atau nuwun. Sehingga ini kalau dia lebih awal bisa di-share gitu. Atau nuwun. Oke, ini kapasitasnya Prof. Agus Zainal ini. Oke, matur nuwun Pak Mam. Untuk share linknya lebih awal, baik kita lebih awalkan. Sesungguhnya kemarin ya sudah langsung setelah Pak Rektor, Pak Wahyudin ya, Pak Wahyudin itu langsung link untuk acara ini sudah disebar. Cuman mungkin yang nyebarnya gini lewat berbagai macam grup, ada grup yang keliwatan, ada grup yang sudah kedobelan, malahan grup RT aja masuk. Nah itu terus kita lebih awalkan lagi. Terima kasih. Kemudian saya share keluar. Kalau melihat jumlahnya sepertinya nggak apa-apa. Kemarin dikhawatirkan nggak cukup, Pak. Ternyata sekarang ini jumlahnya nggak sampai 100 atau 150 masih muat. Oke, silakan, nggak apa-apa, Pak. Makasih, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Agus, Pak Mam. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Oh, nggih, ini ada Pak Nur Iriawan. Monggo Pak Nur. Pak Nur Iriawan, monggo yang sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bicara risiko kehidupan itu bagaimana kita menyarankan untuk supaya menghindari trial and error. Kenapa? Karena insya Allah semuanya saya kira berpengalaman nikah, tidak pernah sekolah nikah, tidak ada gurunya nikah. Jadi justru berjamaah begini ini belajarnya sesuatu yang tidak pernah ada gurunya. Memang buku itu ilmu mati. Tadi di chat saya tulis lakonono sing kok ngelmoni, ngelmonono sing kok lakoni. Jadi kalau sudah punya ilmu itu ya dicakno di kehidupan sehingga masyarakatnya sekitarnya jadi tahu. Kalau sedang lakoni sesuatu, mengerjakan tugas, mengerjakan apa saja, ya itu dicari ilmunya. Makanya misalkan kalau di TS cari efisiensinya, cari keterbatasannya di mana, sehingga kehidupan yang memang beresiko ini tidak kita sarankan untuk trial dan error. Ya karena memang bagaimanapun juga kalau kita menelusuri menjalani hidup ini, kita mesti belajar dari alam, belajar dari sekitar kita. Yang tua yang ngajari yang muda, ngasih contoh. Sedangkan yang agak krisis kan, tulodo, songko sing tua. Gitu. Saya kira itu nambahi saja. Mohon maaf jika tambahannya mungkin bertolak belakang karena tadi saya gabungnya sudah lebih dari setengah jam. Karena di masjid saya juga ada kultum pagi gini, sehingga setelah ada waktu kebagian ke ITS, ngabung ke ITS. Ya itu tambah lagi, contohnya ada yang namanya itu nakal gawat tak ya, sawan tak ya, karena nggak ada sekolahnya jadi kepala keluarga. Bagaimana ilmu gulawentah anak, bagaimana gulawentah istri, nggak ada. Dan itu belajarnya dari jamaah. Insya Allah kalau seperti ini ITS itu jadi laboratorium insani yang sangat komplit. Ada jamaahnya, ada Yai Musta'in, ada Yai Agus Zainal, ada dan lain-lain, sehingga mengompletkan jamaah kita untuk belajar yang tidak otodidak. Ya, kalau otodidak itu nanti sangat bahaya cara melihatnya, trial dan error, dan itu tadi hasilnya hilang syaraf untuk sense halusnya. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Mbak Nur. Nggih, matur nuwun, Pak Nur. Nggih, Pak Adi. Nggih, Pak. Jadi alhamdulillah, memang alhamdulillah agama kita itu sudah membukukan sekian banyak sehingga kita memang tidak perlu banyak trial error lagi. Contohnya ya ilmu tauhid itu, trial error kan cuma Kanjeng Nabi Ibrahim itu. Nyasar awalnya sampai ketemu Gusti Allah ini Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah sekarang anak cucunya nggak perlu seperti itu, sudah dibukukan alhamdulillah, ditegaskan yang sudah maton monggo kita pelajari dari babon ilmu yang sudah ini. Jadi kewajiban kita memang setelah kita menganggap babon ilmunya itu sudah benar-benar mantap, maka itu harus dibukukan untuk anak cucu kita, insya Allah. Ya. Monggo. Kalau untuk kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang detail-detailnya itu seringkali tidak kita temukan di dalam buku-buku babon agama, ya monggo kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam detail-detail yang itu kita juga mendapatkan. Ya,